Dan ingat sekali lagi, untuk biaya teman-teman jangan tergiur dengan biaya murah ya. Banyak teman-teman atau juga dari tetangga saya juga itu uangnya hilang. Karena apa? Dia diiming-imingi dengan biaya proses yang murah, sementara biaya prosesnya sekian. Dia tetap tergiur. Akhirnya apa? Uang sudah dikasihkan ke seseorang, itu bukan dari pihak PT, ya oknum lah. Uangnya diminta, ya udah nggak kembali, nggak dapet job. Dulu saya juga kwitansinya saya kasihkan ke PT buat 13 juta tuh, tapi PT nggak mau mengakui karena memang bukan PT yang mengeluarkan kwitansi tersebut. Ya itu karena kamu ditipu oleh seseorang. Nah, PT bilangnya gitu. Ya udah gimana lagi ya, otomatis saya mau nggak mau harus tagih dia. Pengalaman saya seperti itu dulu, ketipu oleh sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat. Nah hari ini tuh lagi di taman guys, cuaca lagi cerah. Ini lagi musim dingin, tapi ya alhamdulillah lah nggak terlalu dingin hari ini. Kalau kemarin-kemarin wah dinginnya pol. Pas di rumah tuh ya mending tidur, ya angkat selimut, ya tutup selimut, terus bangun-bangun makan berangkat kerja. Kalau pas masuk malam, kalau pas masuk pagi ya males bangunnya tuh guys. Oke guys, hari ini mau sharing ya buat teman-teman yang saat ini sedang bingung ya cari PT, cari penyalur tenaga kerja khususnya yang mau ke Taiwan ya. Gimana caranya? Gimana sih cari PT yang baik? Maksudnya PT yang amanah, yang ngomong adanya nggak terlalu manis-manis. Iya, enggak, berangkat, enggak, biayanya enggak mengada-ngada. Jadi buat teman-teman tuh harus hati-hati guys, cari PT harus hati-hati, pinter membandingkan sebenarnya sih prosesnya tuh biayanya berapa, umumnya berapa, ya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Justru kalau biaya prosesnya teman-teman dapat infonya itu kok terlalu murah, teman-teman dapat info dari teman A, teman B biayanya sekian, kemudian teman-teman ini dapat info dari siapa mungkin biayanya kok terlalu murah. Teman-teman harus waspada, harus hati-hati, jangan tergiur dengan biaya yang sangat murah ya. Justru yang murah itu yang membahayakan ya. Umumnya aja lah biayanya, misalkan 60, 65, 70. Jangan yang terlalu biayanya kok murah, nggak jamin biaya murah teman-teman nanti bisa berangkat, takutnya uangnya nanti malah hilang. Banyak kejadian guys dari teman-teman, dari tetanggaku juga tergiur dengan biaya murah. Udah pernah saya ingatkan jangan tergiur ya. Kalau mau proses ke Taiwan ya cari info lah yang benar. Berapa sih umumnya biaya prosesnya, ke pabriknya itu berapa, ke perkebunan, ke konstruksi, ke pertanian itu berapa. Ya cari pinter-pinter lah teman-teman, cari info. Kalau misalkan teman-teman ditawari seseorang, biayanya sekian kok murah, ya patut dipertanyakan, bener gak biaya segitu, ada potongannya enggak gitu. Terkadang ada kok PT itu yang memberangkatkan atau yang memproses memang gak ada potongan sinatras, ada juga PT yang prosesnya itu harus ada potongan sinatras yang ada di Taiwan. Terkadang itu saya pernah dengar juga ada ya proses ke Taiwan, potongan sinatrasnya itu kan ada satu, misalkan sinatras berapa itu dikenakan 2 bank. Pernah jadi 2 bank itu kalau ditotalkan sekitar 12.000 kalau enggak 14.000, soalnya 2 bank ya. Kalau satu bank ya mungkin ya sekitar 9.000 atau 8.000, ada juga yang cuma 7.000. Itu tiap PT beda-beda. Terus gimana untuk memilih atau menentukan PT untuk teman-teman yang akan dituju untuk membantu teman-teman proses ke Taiwan? Ya teman-teman ya seringlah lihat-lihat di searching di Google atau dicari info-info dari teman-teman yang sudah ada di Taiwan. Mungkin direkomendasikan PT ini, PT A, PT B. Jadi teman-teman yang sudah ada di Taiwan tuh paling enggak udah punya pengalaman, ada gambaran, PT ini mahal, PT ini bagus, PT ini jobnya lama, PT ini jobnya cepet ya. Paling enggak punya gambaran lah sedikit-sedikit, karena udah ngalami ya, mungkin udah pernah proses, otomatis kan ketemu antar sesama TKI, sesama calon TKI. Dulu pernah diproses di sini, proses di sana itu. Jadi mungkin punya gambaran.
ya teman-teman bisa cari informasinya dari situ lah, dari teman-teman yang sudah ada di Taiwan terutama, atau mungkin yang sudah ada di Indonesia yang dulu pernah bekerja ke Taiwan, ya gambarannya atau PT-nya biayanya berapa gitu. Sebenarnya itu biayanya itu apa harus mengeluarkan biaya dulu saat daftar, atau saat daftar itu tanpa dipungut biaya, cuman daftar, medikal, biaya paspor, kemudian untuk biaya prosesnya itu saat jam turun ada, atau saat daftar harus bayar dulu. Jadi tiap PT itu beda-beda. Jadi teman-teman tuh ya cari informasi aja. Memang ada PT kok saat daftar tuh kita ditarik biaya. Ya kita nggak menyalahkan PT. Memang aturannya seperti itu. PT beda-beda. Ada juga yang PT yang saat daftar kita nggak dipungut biaya. Ya daftar ya asal daftar aja. Paling mengumpulkan untuk biodatanya mungkin ya seperti KK, KTP, ijazah, SKCK, akte, ya persyaratan-persyaratan lain lah. Kalau dulu waktu corona kan biasanya ada persyaratan untuk buku apa itu, surat COVID itu tuh ya, apa tuh namanya tuh ya vaksin, surat vaksin. Untuk saat ini saya juga kurang paham ada aturan mengumpulkan surat vaksin atau enggak ya. Kalau dulu waktu musim corona tuh wajib mengumpulkan untuk kartu vaksinnya. Sekarang saya kurang paham. Jadi itu tiap PT beda-beda. Saat daftar kita hanya mengumpulkan biodata aja, paling medikal, mengurus paspor itu. Ada juga PT yang saat kita daftar kita disuruh DP dulu, nah, untuk agar jobnya mungkin biar cepat lancar. Katanya sih itu informasi dari teman-teman. Biasanya itu kalau dipungut biaya DP dulu itu katanya untuk memperlancar untuk jobnya. Itu dari teman-teman ya. Ada juga kok PT yang nggak mungut biaya. Dulu pengalamanku dulu saat daftar ke PT itu 2 kali ya, itu nggak dipungut biaya. Daftar ya asal daftar, paling suruh biaya, kalau nggak salah tuh dulu saya disuruh biaya untuk biaya medikal sama biaya paspor, dan untuk biaya-biaya lainnya tuh nanti dulu di belakangan ya. Kalau sudah job itu turun baru kita suruh datang ke PT untuk menyelesaikan pembayaran, proses-proses selanjutnya sampai kita terbang, itu biasanya. Jadi misalkan ada teman-teman itu ditarik biaya, ya memang mungkin aturan dari PT ya, kita nggak bisa menyalahkan. Oh kok disuruh biaya dulu tuh gimana, itu memang kebijaksanaan dari PT masing-masing. Kemudian untuk biaya ya, biaya prosesnya tuh memang beda-beda. Ingat ya teman-teman ya, teman-teman harus pintar cari informasi itu biayanya tuh umumnya tuh berapa sih ke Taiwan. Kalau pabrik itu berapa, ke konstruksi, perkebunan, pertanian itu berapa, beda ya. Untuk perkebunan, konstruksi, pertanian dengan pabrik. Kalau pabrik itu biasanya itu biayanya itu lebih mahal. Meskipun gajinya sama. Yang membedakan mungkin itu nanti di lemburan ya. Kalau semakin lemburannya banyak ya otomatis gajinya gede. Kalau nggak ada lemburnya ya teman-teman nanti cuma dapat gaji pokoknya doang ya. Kalau di tahun 2025 ya, itu gajinya informasinya udah naik, yaitu sekitar 28.500-an. Kalau nggak salah ya, pokoknya intinya 28.000, udah naik sekitar 1.000 NT ya untuk di tahun 2025. Dan ingat sekali lagi, untuk biaya teman-teman jangan tergiur dengan biaya murah ya. Banyak teman-teman atau juga dari tetangga saya juga itu uangnya hilang. Karena apa? Dia diiming-imingi dengan biaya proses yang murah, sementara biaya prosesnya sekian. Dia tetap tergiur. Akhirnya apa? Uang sudah dikasihkan ke seseorang, itu bukan dari pihak PT ya, oknum lah. Uangnya diminta, ya udah nggak kembali, nggak dapet job, ya gagal lah. Uangnya gimana ya nggak tahu lah. Mungkin meskipun pakai kwitansi ya, tapi kalau bukan dari pihak PT yang mengeluarkan ya kwitansinya nggak diakui. Sama juga dengan pengalaman saya dulu. Saya tuh di tahun 2013 kan proses memang belum pernah proses ke luar negeri ya, belum pernah menjadi TKI ya. Saya ngikut aja apa yang disarankan oleh seseorang ya, itu bukan dari pihak PT ya. Dikatakan sponsor ya, dia bukan orang PT ya, mungkin calo lah. Saat saya daftar itu saya langsung dimintai uang ya. Di tahun 2013 itu saya sudah diminta sekitar 13 juta guys. Sementara pabrik PT saya itu sebenarnya tuh nggak mungut biaya. Biayanya itu akan diminta kepada TKI atau calon TKI-nya itu saat job sudah turun.
karena saya pengalaman nggak ada, saya nggak tahu ya, saya ya nurut-nurut aja. Uangnya akhirnya saya kasihkan 13 juta. Nah setelah saya ditelepon oleh pihak sponsor saya yang asli dari pihak PT bahwa job saya sudah turun, disuruh menyelesaikan pembayaran. Nah di situ akhirnya saya kan ya ngomong apa adanya, memang saya udah bayar 13 juta. Otomatis kan PT-nya kan kaget, ya kan, atau sponsornya itu. Padahal uang saya belum masuk di PT itu. Padahal itu uang saya kasihkan sudah sekitar 1 bulan lebih. Ya kalau nggak salah sekitar 2 bulanan lah saya kasihkan. Nah situlah akhirnya saya kaget ya. Nah uang saya akhirnya ya gimana? Dibawa orang, tak tanggung jawab. Akhirnya saya minta tetap saya datangin tiap hari ke rumahnya. Sama bawa istri saya ajak, anak saya ajak. Apa sih tujuannya? Agar dia tuh merasa kasihan bahwa uang segitu tuh uang banyak. Itu uang hasil jual sapi ya kalau nggak salah ya dulu di tahun 2013 tuh, sapi atau masih kecil lah, kalau bahasa Jawanya tuh pedet, itu saya jual. Untuk pelunasannya itu rencananya itu saya jualkan ya, saya jual sepeda motor. Jadi hasil penjualan motor itu akan saya gunakan untuk pelunasan. Di tahun 2013 biaya prosesnya kan sekitar 23 juta ya kalau nggak salah, 23 juta saya kasihkan ke pihak orang tersebut, oknum, itu saya menyebutkan oknum ya, itu 13 juta, jadi kurang 10 juta. Nanti akan saya jual sepeda saya, yang 10 juta saya kasihkan untuk kekurangannya. Ternyata uang yang 13 juta itu gak dikasihkan gitu. Jadi itu buat pengalaman saya juga buat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman proses ke Taiwan ditarik biaya, alangkah baiknya itu proses pembayarannya itu dilakukan di PT-nya langsung. Itu kalau teman-teman udah kenal, udah tahu orangnya lah, udah jelas rumahnya di mana, itu ya nggak apa-apa sih kalau memang sudah teman-teman udah akrab. Tapi saran saya ya kasihkan pembayarannya itu dilakukan di PT. Ya nanti PT akan mengeluarkan kwitansinya, itu kan kuat bahwasanya kita memang benar-benar bayar. Misalkan kita udah bayar ke seseorang itu nggak di PT, dikasihkan kwitansinya itu buat nuntut ke PT kita nggak bisa. Dulu saya juga kwitansinya saya kasihkan ke PT 13 juta itu, tapi PT nggak mau mengakui karena memang bukan PT yang mengeluarkan kwitansi tersebut. Ya itu karena kamu ditipu oleh seseorang. PT bilangnya gitu. Ya udah gimana lagi ya, otomatis saya mau nggak mau harus tagih dia. Pengalaman saya seperti itu dulu, ketipu oleh sponsor. Dari pengalaman saya, lebih baik teman-teman jangan keluarkan biaya dulu sebelum teman-teman dapat job atau dapat pabrik. Ya teman-teman kalau misalkan daftar disuruh untuk biaya medikal, biaya paspor sih nggak masalah, tapi bukan biaya-biaya yang lain loh ya. Misalkan 10 juta, 15 juta itu jangan dulu. Ya mending teman-teman tahan, meskipun uangnya udah ada, simpen aja di rekening di rumah. Teman-teman tenang pikirannya, mau dapat job 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak masalah, uang masih dipegang teman-teman sendiri, disimpan di bank. Kalau misalkan untuk medikal memang lumrah lah, udah wajar teman-teman pasti disuruh medikal. Karena apa? Hasil medikalnya itu nanti bisa menentukan teman-teman nanti bisa lanjut proses atau enggak. Kalau misalkan hasil medikalnya unfit, teman-teman nggak sehat, nggak bakal diproses. Jadi untuk medikal itu jelas teman-teman harus mengeluarkan biaya dulu untuk medikal. Dan kalau medikal itu biasanya setelah itu biasanya paspor. Kalau hasil medikalnya udah fit, teman-teman baru mengurus paspor, baru diajukan job, biasanya gitu. Nggak sama sih urutannya sih, tapi kebanyakan tuh medikal, paspor, baru pengajuan job. Dan intinya jangan keluarkan biaya dulu ya, agar hati-hati, jangan tergiur dengan biaya yang murah, dan jangan keluarkan biaya yang terlalu banyak saat daftar ya. Kalau diminta uang 1 juta 2 juta ya terserah teman-teman lah, yang penting jangan keluarkan biaya yang banyak, 10 juta 15 juta jangan. Itu nanti teman-teman juga saat daftar itu kan nggak langsung cepat dapat job, bisa nunggu 1 bulan 2 bulan 3 bulan ya. Untung-untung baru daftar 1 minggu 2 minggu langsung dapat job ya alhamdulillah. Tapi intinya jangan keluarkan biaya dulu. Kalau dapat job lebih cepat ya alhamdulillah, kalau enggak ya
uang tetap aman, uang dipegang teman-teman sendiri, nggak dikasihkan ke PT, gitu loh maksudnya. Kemarin ada yang WA saya kok, ada yang ditarik biaya berapa ya, 12 juta atau 15 juta loh. Itu kan aku ditanya, Mas, aku ditarik biaya ke perkebunan itu biayanya sekitar 12 juta ke 15 juta. Saya cuma bilang gini aja, oh itu terlalu murah ya. Intinya harus hati-hati saat keluarkan biaya ya, cari informasi berapa sih umumnya biaya prosesnya kalau perkebunan, pertanian, konstruksi ataupun pabrik umumnya gitu. Jangan tergiur dengan biaya murah. Saya cuma bilangnya gitu ke teman subscriber kemarin ya, sempat WA saya ya, akhirnya ya mungkin diterima atau enggak ya, kurang paham lah. Nah gitu ya, sedikit sharing saya mengenai proses ke Taiwan untuk mencari PT yang amanah, mungkin yang agar lebih berhati-hati saat mengeluarkan biaya ya. Jangan tergiur dengan biaya murah, dan saat pembayaran pun jangan dilakukan di sembarangan. Jangan dilakukan dengan seseorang yang belum kita kenal dengan dekat lah maksudnya. Lebih baik kita lakukan pembayaran di PT-nya langsung. Ya, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan ditombol, dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.